Dokternya bilang gitu, bro. Sis, dokternya bilang kayak gitu. Ya Allah. Ini harus operasi apa ini? Harus program hamil sekian juta apa? Wes toh, kalau misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku malam ini pakai kaos rabi. Jadi yang buat belum nikah, rabi, nikahlah. Ini kaos santai, ini kaos mau tidurku sebenarnya, sama kayak Intan juga. Intan nggak usah dandan aja, pokoknya ngomong kita lagi memorinya Pillow talk. apa? Pillow talk ya, nggak baca pillow talk walaupun nggak pillow talk banget ya kan. Jadi memang ini udah malam, Intan juga udah nggak usah dandan, pakai mukena aja, udah pakai mukena. Aku juga ya kaos tidur lah. Kita mau ngelanjutin part sebelum. Jadi ada video tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi, sejarahnya. Alhamdulillah kita diberi amanah keturunan. So sweet banget sih. Itu dari mananya aja, terus keajaibannya gimana aja. Kita udah cerita, kalian harus tonton. Yang belum nonton part satunya, linknya di deskripsi. Terus ini adalah lanjutannya. Akan diawali Intan. Mas, minum dulu. Alhamdulillah. Ngelake. Jadi pertama banget tahu, terus aku ngetes, kerasa terus ngetes itu kebetulan banget di hari Jumat. Waktu itu kita selesai kerja, terus Mas Benny lagi sholat Jumat. Oh iya, ding, lagi sholat Jumat. Dari malam Jumat badan aku udah nggak enak banget kan. Akhirnya terus kita selesai kerja di Masjid Agung Jawa Tengah, pulang Mas Benny sholat Jumat sama Indra. Nah di kamar tuh kan badanku udah nggak enak banget, pokoknya nggak karuan lah. Tapi nggak enaknya bukan kayak nggak enak masuk angin, jadi kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Kayak masuk angin, tapi ini bukan masuk angin gitu. Iya, kayak masuk angin tapi bukan, kok aku nggak sakit. Karena aku punya stok test pack yang banyak. Akhirnya aku ambil lah dan aku iseng lah ngetes. Nggak expect bakal garis 2 karena aku baru selesai promil di tanggal 1 Februari. Dan kalau tanggal 21 kan baru 20 hari kan. Nah, terus udah dites, terus nggak ada hasilnya. terus hasilnya tuh jadi ya udah cuma 1 aja gitu kan. Negatif. Terus oh ya udahlah, terus test pack itu aku taruh di tisu, terus aku beres bersih selesai, tak liatin kok ada yang berbeda gitu kan. Terus tak liatin itu garis 2 gitu kan. Terus tapi bukan itu keajaibannya kan? Bukan. Bukan yang tadinya Iya. 1 terus jadi 2, bukan itu kan yang mau diceritain. Bukan. Ya aku udah cerita ini belum sih? Ya intinya kejadiannya itulah. Terus udah. Udah. Itu kan Itu juga keajaiban. Iya. Keajaiban test pack yang telat muncul. Tapi bukan itu sebenarnya. Ya, itu. Udah, pokoknya itu dari awal hamil. Ya, pokoknya kita juga udah pernah cerita itu tentang ini detail pas pertama kali kamu tahu kalau kamu hamil, terus aku tahu kalau kamu hamil. Itu kita udah bikin videonya juga, kalian bisa cari atau enggak nanti kalau aku ada linknya, aku kasih linknya juga di deskripsi. Oke, jadi kalian tonton dulu video. Terus kita nggak langsung periksa. Kalau yang kehamilan pertama kita langsung periksa. Kehamilan kedua ini kita nunggu dulu karena masih ya trauma pasti ada ya. Terus habis itu badan aku nggak enak waktu itu, tambah nggak enak, meriang. Akhirnya terus kita memutuskan untuk periksa aja. 1 minggu kemudian. Iya, 1 minggu kemudian hari Kamis periksa dan dokternya bilang kalau mana ini belum hamil, kok nggak ada kantongnya gitu. Dokter pertama yang kita datangin. Dokter pertama yang kita datengin terus bilang kayak gitu, nggak ada kantongnya kok. Ya udahlah, kamu tak anggap hamil aja gitu. Hah? Gitu. Akhirnya aku pulang dengan agak rasa kecewa lah pasti ya. Kan dokternya bilang nunggu 2 minggu lagi. Terus habis itu aku pulang masih dengan keyakinan, masa sih nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Itu kan hari Kamis. Malamnya tuh, Mas, yuk besok periksa. Sedangkan Mas Beng itu orangnya yang, lah kamu tuh setiap kali habis ke dokter pasti langsung kayak gitu. Emang kayak gitu dia? Tapi tuh aku yakin, entah kenapa tuh aku yakin ada kesalahan di dokter itu gitu. Maksudnya kurang teliti gitu mungkin. Terus aku bismillah, aku minta izin sama Mas Benny. Akhirnya Mas Benny setuju buat kita periksa di rumah sakit yang berbeda dengan dokter yang berbeda. Akhirnya hari Jumatnya langsung paginya kita pergi ke dokter yang satunya di rumah sakit yang berbeda. Terus tanpa dicari apa-apa di USG, cuma di search, oh iya ini hamil ya Bu, 5 minggu gitu.
Jadi pas dokter pertama itu sampai diubek-ubek, maksudnya sampai iya, sampai dicari-cari tuh nggak ada kantong kehamilannya. Itu beda berapa hari? Sehari doang. Sehari, terus beda hari dokternya nggak ngapa-ngapa ya, cuman oh ya ini kantong kehamilannya ya, ini udah hamil 5 minggu. Lah yang kemarin belum ada janinnya waktu itu ya? belum. Tapi kan tuh mual udah luar biasa kan. Udah ada kantongnya, cuman kan memang belum ada bakal janinnya. Nanti ditunggu lagi 1 bulan kemudian. Waktu itu kebetulan lagi pandemi, awal-awal pandemi lah, kita pulang dengan lumayan tenang karena oh sudah ada kantong kehamilannya, berarti aku beneran hamil, yeay gitu. Mana keajaibannya? Maksudnya kita mau ceritain dari mananya? Yang apa aja, soalnya semua yang terjadi dalam hidupku keajaiban. Betul. Oh iya, terus habis itu periksa kedua itu masih di dokter yang sama dan yang terakhir. Sama yang terakhir, dan keajaibannya itu ada janin dan janinnya berkembang. Itu keajaiban banget karena kehamilan pertama tuh kita belum sempat bahkan mendengar detak jantungnya, melihat dia bergerak, itu tuh sama sekali belum kelihatan. Nah yang kehamilan kedua ini pas periksa kedua di usia 9 week itu tuh udah ada detak jantungnya, terus udah kelihatan dia bergerak. Ya kayak normal lah. Iya. Padahal itu dengan masalah yang sama. Dan dengan miom yang tambah besar. Dan miomnya tambah besar. Jadi yang kehamilan pertama itu tidak berkembang kalau kata dokternya karena asupannya itu masuk ke miomnya. Di kehamilan yang kedua yang itu terjadi entah karena apa, karena kita juga tidak mengusahakan apa-apa secara medis. Sama sekali. Operasi tidak, akupuntur juga. Ya sejauh itu ya cuman kempes doang, itu pun bukan di kehamilannya tapi ke miomnya. Iya. Ya pokoknya kalau masalah medis tuh harusnya, kalau dari segi medis itu harusnya dioperasi, tapi kita tidak melakukan itu. Jadi masalahnya masih sama nih antara kehamilan pertama sama kehamilan kedua. Tapi kehamilan yang kedua janinnya alhamdulillah berkembang. Kehamilan pertama tidak berkembang, miomnya lebih kecil daripada kehamilan yang kedua berkembang. Alhamdulillah, itu udah satu keajaiban. Ini kalau bukan Allah yang bikin nggak akan jadi. Nah semakin kesana, kehamilannya semakin bertambah usianya, keajaibannya semakin nyata banget gitu. Sampailah kita pindah ke dokter yang ketiga, karena kan kita harus di Semarang waktu itu. Terus habis itu dokternya bilang, pokoknya intinya Bu, kalau makan harus 3 porsi. Maksudnya adalah, jadi misalkan aku makan sayur harusnya 100 gram, yaitu 300 gram. Karena nanti takutnya miomnya ikut makan dan nanti janinnya ibu kasihan gitu kan. Nah, kenapa aku bilang ini keajaiban? Karena aku nggak makan sesuai dengan yang sesuai sarannya dokter. Jadi aku makan 1 porsi aja, bahkan tuh iya, bahkan tuh nggak masuk gitu, karena kan aku masih mual muntah. Makananku juga ini ya yang aku garis bawahi, makananku bukan yang bernutrisi dan bergizi dan mahal. Maksudnya seperti yang kayak daging gitu, itu maksudnya yang disarankan kayak gitu. Daging nggak yang daging grade A gitu kita daging juga nggak setiap hari. Kayak ikan bukan yang salmon, ya ikan gitu loh maksudnya loh. Pokoknya makanku ya sesuai dengan mood dan kemampuan kita waktu itu membeli makanan gitu. Jadi garis bawahnya di sini nih, Intan itu kalau aku bilang dia selama kehamilannya itu jor-joran. Alhamdulillah diberi kemudahan terus sampai hari ini. Jor-joran bukan yang makan sembarangan, enggak, makan tepung mentah gitu, enggak. Maksudnya karena makan Indomie juga nggak boleh kalau tidak menakar yang tadi itu, misalnya harus 3 porsi itu, maksudnya 300 gram terus ditakar gitu, atau enggak dihitung nutrisinya, enggak sampai seperti itu. Ya pengennya makan apa ya itu yang dimakan. Paling kayak gini, ngukurnya itu cuma kayak gini doang. Wah, misalnya hari ini aku udah makan Indomie 2 kali, berarti yang sekali harus makan yang bergizi banget, misalnya harus ada sayur, harus ada daging, yang gitu, misalnya kayak gitu. Setiap dia makan mie dari awal hamil, setiap dia makan mie instan pasti muntah. Ya, ada nggak yang Alhamdulillah ini tuh adik itu tuh nggak suka micin yang terlalu gitu. Kayaknya. Kalau kita simpulkan, soalnya kayak makan jajan-jajan terus yang banyak micin-micinnya gitu, dia nggak enak lah, apalah, muntah lah, pusing lah, makan mie instan muntah lah, pusing lah, gitu-gitu. Udah kita periksa di dokter yang di Semarang itu akhirnya ya, sampai ke bulan keberapa? Kita mulai periksa di Semarang bulan ke-5 dan dokternya kaget soalnya dia juga sempat menyatakan bahwasanya aku harus operasi. Betul. Gitu. Kita kembali ke dokter yang
dia ngeklaim kalau ini kayaknya harus operasi deh, soalnya miomnya ini ngeganggu perkembangan janin, itu yang di kehamilan pertama. Iya. Cuman kita ke situ lagi karena memang ya cocok sama dokternya. Dokternya cocok dan beliau menyatakan sesuai dengan apa yang beliau ketahui, tapi bukan mengejudge. Tidak terburu-buru dalam ngejudge kan. Ini udah yang aku temuin ini sehingga ini gitu loh. Nah sama yang aku temuin ini sehingga operasi, ya kan waktu itu kan. Tapi pas kita datang pertama kali, loh udah hamil lagi. Alhamdulillah. Operasi enggak Dok, enggak gitu. dok. Oh ya udah, saya cek aja. Dokternya tahunnya tuh kehamilan awal-awal gitu. Padahal kita kesana waktu 20 weeks. Terus dokternya ngecek. Sebelum itu kita periksa di mana-mana sih? Di Ungaran, sempat Oh di iya Ungaran di juga. iya di Ungaran. Soalnya itu lagi hektik banget pandemi. Ya, Gitu. jadi kita cari yang paling memungkinkan lah sampai akhirnya kita balik lagi ke rumah sakit yang pas bulan kelima itu. Ya. Nah itu dokternya kaget, terus diperiksa lah Intan. Tambah kaget dokternya. Loh kok besar banget bayinya gitu kan. Aku pikir, ada yang salah kah gitu. Terus, loh ini udah besar banget loh Bu, Ibu harus makan yang bergizi ya gitu, vitaminnya diminumkan dan lain-lainnya seperti saran dokter sebagainya. Terus dia sempat amazed karena kita juga cerita kalau kita nggak operasi dan nggak melakukan apa-apa, ya udah kita alami aja gitu intinya. Itu selalu pertumbuhan janin itu selalu di atas dari usianya. Misalnya rentangnya sekian gram sampai sekian gram di usia sekian kehamilan, tapi itu selalu di atasnya gitu. Dan yang bikin dokternya kaget karena miom aku bertambah 1. Miomnya bertambah 1 unit, terus unit lama bertambah besar. Besar banget malah. Tapi janinnya tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Tidak terganggu sama sekali perkembangannya. Iya. Kita cuma bisa cerita sedikit di sini. Jadi kita memang beberapa waktu lalu itu ketemu sama satu masalah yang memposisikan kita di kondisi yang menurut kita sulit. Tapi kondisi sulit yang menurut kita ini kita rasakan itu selalu sama Allah itu dibarengi jalannya. Kamu nggak bisa dudukin ya? Maaf. Gak apa-apa. Selalu dibarengi jalannya dengan kemudahan kehamilan istriku. Selalu. Pasti ada satu momen dimana pas kita lagi, ini kan bentar, sebelum sampai situ bulan kelima, aku percepat aja ya, kelima, keenam, ketujuh kita masih di dokter yang sama. Dan itu dokternya oke, ini bagus pertumbuhannya, oke, terus kayak gini terus sampai ke bulan 8 kita pindah karena kita harus... Tapi dulu pokoknya sampai ke hampir 7 bulan kan kita masih di dokter yang sama, tapi posisi adik sungsang. Oh iya, di bulan keberapa? Di bulan ke-6 kan dicek. Di bulan ke-6 kalian nggak tahu perasaanku waktu itu ya. Jadi kepalanya adik itu sempat perkembangannya 1 minggu telat daripada usia kandungannya karena dia tertindih sama miom. Masya Allah. Ya, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu di bulan ke-6. Dan itu tuh aku kalau inget ya rasanya nangis gitu malamnya. Ya Allah jangan, ya Allah terlepas dari miomnya ya Allah. Soalnya aku lihat sendiri dia tuh kepalanya tuh miomnya di atasnya, ya pas di USG. Loh Ibu, ini kepala adik ukurannya 1 minggu lebih telat tuh daripada usianya. Aku langsung ya Allah gimana nih, lemes banget kan. Kalau bisa digantiin gitu, dia lepas aja kepalanya, maksudnya aku yang gantiin. Terus gimana, aku nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa, dan dokternya juga nggak ada saran medis apapun karena ya gimana Bu, soalnya posisinya Ibu emang ada miomnya dan memang ruang gerak adik di rahimnya memang tidak sebesar ibu-ibu yang lain yang nggak punya miom. Ya habis itu kita ya sempat galau aku, tapi ya diingetin lagi sama Mas Benny terus sama keluarga aku, pokoknya tidak ada yang lebih kuat daripada doa. Jadi apalagi doamu sebagai calon ibunya, jadi kamu doa terus aja, nanti pasti diberikan kemudahan gitu. Iya, aku jadi ke flashback lagi nih, ya Allah. Ya Allah. Itu juga kita posisinya lagi nggak enak banget, pokoknya lagi ada masalah yang tidak mengenakan buat kita. Iya, terus selalu kayak gituin sama Allah. Pas lagi ngedrop banget karena ada masalah ini, diimbangin sama ini kondisi yang dokter aja nggak bisa menjelaskan, ya kan? Di kondisi yang adik itu kejepit kepalanya telat seminggu pertumbuhannya. Pertumbuhan ukurannya. Pas lagi kita ngedrop, itu kita dikasih adik lepas dari miomnya. Tadinya posisinya itu sungsang, kepalanya adik masih di atas. Ya kita lihat aja. Jadi bulan hampir ke-7 juga masih sungsang. Tapi kabar bagusnya lepas dari miomnya. Kenapa nggak tahu? Nggak tahu dokternya. Nggak dia juga. Iya dokternya juga, loh lepas dulu.
ada yoga, ada apa olahraga apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah saya nggak ngapa-ngapain. Jadi selain dia jor-joran, tapi dengan yang tidak jor-joran banget itu tadi ya, itu juga dia Intan itu tidak melakukan apa sih yoga atau apa? Nggak tahu itu efeknya. Maksudnya aku nggak ada treatment yang khusus. Treatment khusus itu nggak ada kayak ada jimbol terus cuman buat lukisan doang gitu. Iya, yang kayak gitu, Bukan berarti itu bagus ya. Tetap kalau misal diusahakan apa olahraga bisa olahraga ya tetap dilakukan. Saran dari kita buat ibu-ibu hamil. Cuman ini terjadi sama kita. Itu background kenapa kita cerita adalah Allah Maha Besar. Allah berkuasa melakukan segala sesuatu sama makhluknya yang menurut makhluknya itu tidak masuk akal. Aduh, gampang. Sama Allah tuh gampang banget. Ya kan, buktinya kayak gitu di bulan ke-7 ya? Balik ya? Enggak, di bulan ke-7 kurang. Kita kan oh ya itu kan 6. Pas periksa 6 lebih kan ada udah lepas itu kan kepalanya dari mionya. Tapi dokternya masih ini sungsang ya Bu. Ibu tetap harus sesar gitu. Harus operasi. Untuk kondisi sekarang. Untuk kondisi sekarang ini Ibu harus tetap operasi. Cuman saya juga nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Nah itu enaknya dokter itu bener-bener gitulah. Saya nggak tahu kondisinya besok seperti apa. Kalau misalkan nanti adik di posisi bagus, ya ibu bisa melahirkan secara normal, tidak ada yang tidak mungkin. Dokternya bilang kayak gitu. Terus aku tuh cuma kayak gini, ya Allah aku pengen lahiran normal. Sebenarnya apapun itu kan ketentuannya Allah ya. Tapi kan yang namanya keinginan kita utarakan sama Allah boleh kan. Intinya banyak banget alasan kenapa aku pengen normal. Tapi aku tidak yang wah aku kalau misalkan mau normal, kalau posisinya mau bagus, berarti aku harus jalan, aku harus yoga, aku harus ini itu, aku harus melakukan ikhtiar yang itu di luar aku sama Allah ya, gitu. Maksudnya gimana sih? Gitu. Kalau ini Intan tidak melakukan itu, tapi bukan berarti itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi lakukanlah. Kalau itu ikhtiar yang bisa dilakukan, lakukan gitu. Iya. Cuman ya karena kondisi tertentu Intan akhirnya tidak maksimal dalam melakukan ikhtiar itu. Karena kalau misalnya sungsang kalau biar ngebalik posisinya ke posisi yang seharusnya biar lahirnya normal, ibu harus seperti ini. Tapi dikarenakan banyak kondisi, Intan tidak bisa melakukan ikhtiar ini secara maksimal gitu maksudnya. Gitu kan. Dan aku pokoknya pengalaman kehamilan pertama, aku jadi tidak fokus untuk melakukan itu semua gitu loh. Jadi fokusku bukan di situ. Itu intinya. Gimana sih kamu? Fokusmu gimana? Gini loh, fokusku kayak gini. Di kehamilan pertama aku benar-benar menjaga kehamilanku. Aku makan makanan yang bergizi. Pokoknya saran dari dokter aku harus makan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N tuh harus tak beli. Pokoknya aku harus mengkonsumsi itu untuk anakku bertumbuh dengan baik gitu. Dan dengan tidak mengutamakan Allah ya. Waktu kehamilan pertama ini aku jujur ya. Maksudnya kayak ya doa aja gitu. Dan ya udah gitu seperti itu. Makanya di kehamilan kedua aku tidak fokus ke hal-hal yang seperti itu. Aku lebih fokus ke ya Allah, seandainya kata aku belum bisa mampu untuk mengerjakan ini itu yang dianjurkan dari dokter untuk aku, semoga dibantu dengan cara lain gitu maksudku. Ini kok dilihat sama tadi ya Muhammad ya. Ini ceritaan singkat ya. Aku baru dengar tadi soalnya pas perang Badar itu kan orang Muslim 313 kurang lebih melawan 1000 orang kafir, menang. Karena apa? Karena orang Muslim ini tawakal banget sama Allah. Walaupun kita 300 tapi kita sama Allah. Nah, di perang yang lain, ini kan menang perang Badar. Di perang yang lain, perang apa aku lupa namanya, 12.000 Muslim melawan 12.000 kafir. Kocar kacir. Karena Muslim 12.000 ini, kita ya, waktu perang Badar aja 300 lawan 1000 kita menang. Ini 12.000 lawan 12.000 kita pasti menang karena kekuatan. Nah akhirnya dibikin kocar kacir lah, jangan salah, walaupun posisimu 12.000 versus 12.000, tapi kalau kamu tidak sama Allah, kocar kacir. Akhirnya dibikin kocar kacir dulu sama Allah sehingga orang-orang ini sadar, walaupun tetap diberi kemenangan kalau nggak salah di perang ini. Karena akhirnya ya peran Rasul di situ mengingatkan, jangan kayak gitu, gitulah istilahnya. Itu dia. Di kehamilan yang kedua, karena memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, kecuali operasi loh. Iya. Terus nggak ada waktu itu pas usia terakhir aku periksa itu udah
ya udah aku udah bilang sama keluarga kalau misalkan disarankan sama dokter sesar gitu. Keluarga sih udah ya udahlah, oke, apapun jalan lahirnya kita oke gitu. Terus kita pindah dokter, kan memang sudah waktunya pindah dokter karena mau lahiran dokter yang sekarang ini. Ya, pindahlah. Di kehamilan bulan 7 lebih 7 jalan lah. Ya, 7 jalan. Pindah. 7 jalan. Ini aku excited banget buat ceritain ini. 7 jalan pindah, pokoknya ya selain berdoa ya jelas afirmasi positif ya pasti ke adiknya gitu, diajak ngobrol. Terus pindah masuk, dokternya, "Dok, oh udah hamil Bu," gitu. Kok hamil? Kan udah tahu dokternya. Gimana sih waktu itu? Ya masuk biasa, masuk. Iya. Terus dicek lah. Oh, langsung dicek ya? Ya, ini kemarin kondisinya gimana, ini periksa di mana? Bukan. Iya, belum dicek dulu. Pokoknya pertama kali kita datang, dokternya langsung ngecek bukuku, terus langsung ngomong, "Ini dokter ini nggak kaget kamu bisa hamil Bu," gitu. Terus ya kaget sih Dok gitu. Oh ya udah gitu. Gitu doang, nanya yaudah saya cek aja, saya cek. Terus habis itu di USG. Apa? Nangkep gak kenapa dokternya nanya kayak gitu? Soalnya dokternya juga kaget. Soalnya dokternya juga kaget, sehingga dokter ini memastikan, ini pasti dokter yang sebelumnya kaget kan kalau kamu hamil. Saking kagetnya dokter ini, itu beliau sampai memastikan dokter yang sebelumnya pasti kaget juga dengan kondisimu yang kayak gini bisa hamil. Udah selesai ngecek, tanya kayak gitu, ya udah. Ya Allah, kenapa gitu? Nah, dokter ini bukan, ini semua yang kita ceritain, dokter-dokter yang kita rutin periksa di sana adalah dokter yang pengalamannya udah banyak banget. Luar biasa lah. Kalau aku sebut namanya, ini dokter-dokter ini pun mungkin orang yang di kota ini, misalnya Semarang, ini pasti kenal. Kaget beliau ini. Terus dicek lah. Langsung dicek. Karena udah 7 bulan ke atas, pertama kali dokternya langsung cek, "Loh, posisinya di bawah nih, kok bisa?" gitu. Tambah kok bisa lagi. Iya, dia bilangnya langsung kok bisa gitu. Kan di history buku itu kan ada, ini kondisinya masih sungsang di bulan sekian, dikarenakan miom. Yang miom itu tidak hilang pada saat dicek di bulan ke-7 itu. Tapi entah bagaimana caranya si adik sudah ke posisi, maksudnya kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah. Kita sebenarnya miomnya tambah. Miomnya ukurannya tambah. Sebenarnya kalau misalkan dokternya nggak menyampaikan itu, nggak yang kaget atau gimana, kita akan menganggap ya udah itu sesuatu yang normal. Cuma karena dokternya juga kaget. Juga miss, oh kok bisa turun ke bawah padahal ada miomnya gitu. Dokternya bilang gitu. Dokternya bilang gitu, bro. Sis, dokternya bilang kayak gitu, ya Allah. Aku inget pas momen itu, sayang. Ya Allah. Iya, kita jadi ikutan kaget sendiri loh. Emang itu sesuatu yang aneh ya gitu. Cuma disampaikan sama dokternya, iya, soalnya miom kamu besar dan kemungkinan untuk balik itu memang, lo kok bisa balik gitu intinya gitu. Dan pada saat itu juga kita lagi ada masalah nih, lagi kendala nih di hal lain. Tapi kita terus langsung diingatkan sama Allah, "Woi, ini loh yang harus lebih kamu syukuri. Coba kalau ini ditukar sama ini, apa mau?" gitu. Ibaratnya kayak gitu. No. Sangat no. Soalnya ya aku menyadari, aku tuh masih orang yang ya kalau nggak diingetin kayak gini tuh kadang sering lupa gitu. Harus gini, ini keajaiban nih. Lupa syukur. Gitu loh, harus di depan mata gitu. Nah, jadi aku keinget sama Ustadz Riyad. Orang yang paling berpeluang buat tidak mensyukuri nikmat adalah orang yang paling dekat dengan kenikmatan itu. Contohnya, orang yang paling berpeluang buat tidak mensyukuri nikmatnya punya rumah adalah orang yang punya rumah. Coba kalau orang yang tidak punya rumah, pasti dia akan mensyukuri bagaimana nikmatnya punya rumah. Ya, seandainya aku punya rumah, ya Allah, ngebayangin ini, kalau aku punya rumah pasti aku kayak gini. Tapi begitu orang yang sudah punya rumah, dia sangat amat berpotensi untuk tidak mensyukuri nikmat itu. Itu dia. Itu yang terjadi sama kita. Apa ya? Kalau dibilang manusiawi. Tapi kadang orang tuh jangan jadi orang manusiawi. Gitu loh. Ya pokoknya apa yang bisa diambil aja lah dan apa yang bisa disyukuri aja. Misalkan kamu separah itu mual muntahnya, ya disyukuri karena kamu bisa hamil. Itu yang belum hamil masih banyak gitu. Kemarin di video kemarin juga komennya masih banyak banget yang masih dalam penantian. Ya gitu. Nah itu dia. Kita diingatkan dengan cara seperti itu, dengan kondisi yang kayak gitu, kita aduh ya Allah, lupa gitu. Lupa ya Allah, kalau ini ada nikmat ini loh ya Allah, ada nikmat ini harus disyukuri. Kenapa kita harus menggaungkan yang ini? Ditampol dulu loh. Nih dokternya ngomong kayak gini, tak, kok bisa ya balik? Dokternya ngomong gini, tak, dokter yang sebelumnya pasti kaget kan. Wah itu dia. Ya Allah, ini kalau bukan
jenengan. Nggak mungkin. Alhamdulillah, walaupun kita dalam kondisi sulit di hal lain, ini benar-benar dimudahkan banget. Kita, ya Allah, saatnya balik ke posisi mau lahiran, baliklah dia ke posisi mau lahiran. Saatnya apa ya, berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, bertumbuhlah dengan baik. Alhamdulillah. Sempat ada kehimpit miyom, alhamdulillah kita tidak mengusahakan apa-apa, lepas sendiri, padahal miyomnya masih ada. Ya Allah. Ada apa lagi ya waktu itu? Udah, terus kan udah dicek, intinya udah balik. Terus dokternya bilang, ibu besok lahirannya normal aja ya, gitu. Padahal tuh bener-bener gak expect aku tuh. Dari kita selalu dari rumah, semua saling menguatkan. Enggak itu yang di Purbalingga, enggak itu yang di Ambarawa, orang tua termasuk. Ya kita saling menguatkan, pokoknya apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Entah itu sesar, entah itu normal, kita cuma bisa berharap, sampaikan nggak masalah. Tapi yang terjadi adalah yang terbaik. Walaupun sesar berarti itu yang terbaik. Gitu bahkan kan? Kita udah karena udah semua dokter bilang sesar, ya kita udah pasrah kalau memang nanti lahirannya sesar gitu. Ya persiapannya udah ke sesar gitulah, nyari taunya. Terus dokternya bilang kayak gitu, aku rasanya kayak ya Allah, ini benar-benar seperti air di gurun Sahara gitu. Dapat air gitu, rasanya kayak glek lega banget gitu. Selesai, terus kita sampaikan ke keluarga lah, akhirnya ada angin segar gitu. Walaupun kita juga belum tahu ya, intinya waktu itu ini nanti gimana kan juga belum tahu. Tapi intinya waktu itu tuh alhamdulillah lega. Terus periksa lah ke terakhir periksa, terus dicek. Lagi-lagi aku juga tidak lagi-lagi waktu itu kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit menurut kita, dan berat badanku tuh turun drastis, langsung melorot kan. Terus akan aku juga agak takut ya, maksudnya gimana nasib anakku gitu kalau berat badan gue kayak gini. Terus pas dicek dokternya, loh bu, ini kok gendut banget, ibu diet ya? Padahal dia berat badannya turun. Iya, padahal berat badanku tuh baru turun banget kan. Ada itu kebesaran, padahal kalau kalian tahu makanku tuh super duper sederhana, yang kalian ngikutin Instagramku deh. Maksudnya aku bukan makan yang sesuatu yang gimana-gimana. Makanku ya cuman sayur itu aja, warteg gitu-gitu. Beneran, wes tau aku ini beneran banget. Makanya aku juga, ini adek dapat gendut dari mana gitu. Soalnya aku juga nggak makan yang sesuatu yang gimana-gimana. Dari Allah kan. Amin. Iya, pasti dari Allah. Dari asupanku tuh dari mana gitu, ternyata. Apa? Ya dari Allah. Itu terakhir kita periksa ke dokter, beberapa hari ke depan kita akan periksa lagi. Berdoanya tetap selalu yang terbaik. Amin, gitu. Karena kan aku masih ngecek mataku juga, karena ada kendala minusnya lumayan banyak. Tapi lagi-lagi dokternya bilang nggak masalah kok, besok saya langsung rujuk ke spesialis mata aja. Mudah-mudahan nggak masalah. Kita minta doa dari teman-teman sekalian, kita saling mendoakan lah pokoknya yang masih menunggu untuk diberikan amanah keturunan, tetaplah berdoa, jangan sampai putus asa. Allah, wah baterainya mau habis lagi, ya, ini udah gak ada cadangan baterai nih. Allah pokoknya tidak akan mengecewakan hambanya yang selalu mengharap sama dia. Gak akan, tak jamin. Allah sudah menjamin itu sendiri, Pak. Jaminanku sih apa? Allah sudah menjamin. Jadi tetaplah, walaupun kondisinya semustahil apapun. Tadi ada yang cerita soalnya di komen, suamiku begini. Iya, banyak banget. Secara medis tuh tidak bisa membuai gitu, apa namanya itu. Wis tau, Allah, wis tau. Iya. Pokoknya sebelum kalian mau berusaha sebagai manusia, berdoa dulu, jangan sampai. Ini kalau misal di medis, oh ini berarti butuh ini butuh apa program hamil ini yang nggak mampu secara finansial ya. Nggak mampu secara finansial, jangan putus asa. Yakin, jangan putus asa. Ini harus operasi apa, ini harus program hamil sekian juta apa. Wis tau, kalau misal Allah, makanya deketin Allah. Kalau misal Allah, iya, wis dalam kondisi apapun, dalam kondisi bisa hamil. Nabi Isa tidak punya bapak. Nabi Isa tidak punya bapak. Bisa Siti Maryam hamil, ya Allah, ajaib. Wis pokoknya Allah. Udah, segitu dulu aja videonya. Kalau misal bermanfaat, di-share, silahkan like, terus komen menurut kalian kayak gimana. Kita saling mendoakan, oke? Doa yang baik akan kembali ke diri kita kok, insya Allah. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini partnya udah selesai. Kita cerita tentang keajaiban kehamilan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti setelah lahiran kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.